Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 13 Februari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Mari mempersiapkan bagian pembacaan kita. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Dalam keterbatasan kita memahami kuasa Allah yang luar biasa, maka marilah kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, seraya merindukan untuk mendengarkan suaramu. Kami hendak membaca Keluaran 6 ayat 1 sampai 8. Kami mohon ya Tuhan, agar Roh Kudus membuka pikiran dan hati kami. Firman-Mu akan menjadi sesuatu yang meneguhkan kami. Dan ajarlah kami Tuhan, agar kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu dengan telinga, tetapi memahami dengan iman dalam kehidupan ini. Bahkan kami menghidupinya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Musa diutus lagi. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar kerintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Amin. Dalam namanya, itulah tema kita. Saudara, bayangkan jika kamu adalah Nabi Musa. Kamu baru saja menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kabar pembebasan kepada bangsa yang sedang ditindas. Tentu kamu berharap mereka akan menyambut kabar itu dengan sukacita. Tetapi ternyata tidak. Mereka menolak mendengar, bahkan bersikap seolah tidak peduli. Bagaimana perasaan? Kecewa? Marah? Ingin menyerah saja? Di ayat 11, Musa mulai meragukan kembali tugas yang Allah percayakan kepadanya. Mengapa mereka menolak mendengarkan kabar pembebasan dari Tuhan? Alkitab mencatat bahwa putus asa karena perbudakan yang berat. Ayat 9 pembacaan kita. Dalam bahasa Ibrani, putus asa itu adalah godser ruah, yang secara harafiah berarti nafas yang pendek. Bukankah ini sangat manusiawi? Ketika orang lelah, tertekan, dan kehilangan harapan, ia seolah tidak lagi bisa bernafas lega. Begitulah Israel. Nafas iman mereka menjadi pendek karena beratnya penderitaan. Mereka tidak lagi mampu mendengarkan janji Allah. Hal ini dapat dialami juga oleh semua orang. Sesak nafas rohani dalam tanda kutip.
karena ditekan oleh kesibukan, ambisi, bahkan mungkin diperbudak oleh Firaun-Firaun modern. Namun, di tengah segala sesak itu, Allah tetap berkata, "Akulah Tuhan." Dan bahasa Ibrani mengatakan, "Ani Yahweh." Yahweh berasal dari akar kata haya, yang berarti ada, hadir, menjadi. Jadi nama itu bukan sekedar sebutan, melainkan penegasan bahwa Allah hadir dan setia menepati janjinya. Ia bukan hanya Tuhan masa lalu, tetapi juga Tuhan yang hadir saat dan di sini, di tengah keletihan dan kesesakan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Allah berfirman, "Akulah Yahweh," Ia sebenarnya sedang memeluk umatnya, mengingatkan bahwa kehadirannya selalu nyata di saat manusia kehilangan harapan. Amin. Mari kita bersyafaat bersama di hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang menyatakan diri sebagai Tuhan, Allah yang setia pada janji-Mu. Kami bersyukur karena di dalam nama-Mu ada kepastian dan pengharapan. Ketika bangsa Israel meragukan Engkau, Engkau tetap bekerja. Ketika mereka tertindas, Engkau tetap mengingat perjanjian-Mu. Kami percaya Engkau pula datang kepada kami dan menyatakan bahwa diri-Mu adalah Allah bagi kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami, baik hari ini pun hari-hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Tuhan, setiap pribadi yang sedang dalam tanah perbudakan dalam tanda kutip, kami datang membawanya kepadamu. Entah itu tanah perbudakan karena pergumulan keluarga, tekanan studi, mencari pekerjaan, ataupun sudah bekerja ya Tuhan, tetapi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, ataupun juga sedang berada di dalam pergumulan kesehatan. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun pergumulan batin yang lainnya. Kiranya dalam nama-Mu kami semua menemukan kekuatan dan pembebasan. Kami pun menyadari Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini bukan hanya pergumulan, tetapi ada banyak sukacita yang kami rasakan sebagai sebuah syukur kami. Bersyukur untuk pertambahan usia yang sedang berulang tahun. Bersyukur untuk pencapaian yang telah dicapai oleh setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik dalam karir, dalam studi, dalam usaha, dan lain sebagainya. Semuanya adalah karena Tuhan yang adalah Allah kami. Karena itu syukur kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memuliakan nama-Mu melalui karakter, perkataan, dan segala tindakan kami. Kami pun datang kepada-Mu Tuhan, menyerahkan pengharapan bagi setiap keluarga yang mendambakan kehadiran anak-anak dalam rumah tangga mereka. Dalam kasih Tuhan kami berserah. Tuhan Allah yang luar biasa, yang selalu menyatakan indah pada waktunya. Kuatkan pengharapan setiap pasangan suami istri yang senantiasa mengharapkan kehadiran anak-anak di tengah keluarga. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya nama-Mu dikenal dan dihormati. Berikan hikmat bagi para pemimpin agar mereka memimpin dengan keadilan dan takut akan Tuhan. Kami serahkan semua pelayanan kami hari ini Tuhan, dan bahkan hari-hari selanjutnya. Tuhan memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu, baik
penatua, diaken, pendeta, pengurus organisasi intragerejawi. Dalam kasih-Mu kami mengangkat semua tugas kami dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, ini kami yang datang menyerahkan kehidupan kami. Ini kami yang datang bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang bertindak. Di dalam semuanya itu kami menyerahkan syafaat kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati.